lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Ya enggak? Yoilah pastinya. Nah, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih caranya biar kita itu bisa pede ngonten. Aku tulis dulu ya. Tips pede ngonten. Nah, teman-teman, tips pede konten yang pertama yakni tentukan temanya. Misalkan teman-teman mau bikin konten tentang PPDB, ekskul, review barang, atau lain sebagainya. Biar gak lupa, aku tulis dulu ya. Tentukan temanya. Nah, kemudian tips yang kedua yakni menulis skripnya. Karena kalau misalkan kita tidak menulis skripnya, kita tuh bakalan lupa dan pemilihan katanya menjadi tidak efektif. Aku tulis lagi ya. Menulis skripnya. Nah, tips yang ketiga yakni latihan membaca skripnya dan hafalkan. Karena kalau kita tidak menghafalkan skripnya, kita akan terlihat lupa, celingak-celinguk, dan tidak pintar. Nah, kalau aku ya teman-teman, di rumah itu latihan sama bunda. Jadi aku latihan ngebaca skripnya tuh berulang kali biar nggak ketelecok. Kalau masih ketelecok, aku ulangi sampai 10 kali. Kalau masih ketelecok lagi, aku ulangi sampai 50 kali. Pokoknya jangan bosan untuk mengulang ya teman-teman, karena mengulang itu nggak bayar, betul nggak? Nah, kita semua kan pasti pengen terlihat pinter kan? Makanya jangan bosan untuk mengulang dan latihan. Kok ada yang kurang ya? Oh iya, lupa belum kutulis. Aku tulis dulu ya. Membaca dan hafalkan. Gimana? Simple kan? Ternyata yang selama ini bikin ruwet itu karena kita nggak tahu caranya. Makanya setelah kita tahu caranya, cepat-cepat praktekkan. Karena sebuah karya itu terlahir dari sebuah tindakan, bukan angan-angan. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah ana bil khair aidan. Alhamdulillah wa ashkurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan pula dan patut kiranya kita banggakan semua. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, bertatap muka kembali, bermuajahah, guna untuk litolabul ilmi, guna untuk menuntut ilmu, belajar bersama dalam pelajaran al-Islam. Untuk pertemuan kali ini kita mengawali pertama di pekan pertama dari pembelajaran di semester genap ini. Pekan kedua ya, minggu kemarin di awal bulan Januari, sekarang pekan kedua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan yang baik, diberikan kesehatan oleh Allah. Karena apa? Sebagian dari saudara kita, teman kita ada yang belum diberikan kesempatan untuk belajar di kelas ini. Artinya ada yang sakit, misalkan saudara kita Raka Satria ya. Semoga yang belum bisa masuk, belum bisa hadir, diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak sekalian, yang perlu kalian ketahui bahwasannya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak.
Ada yang namanya nikmat iman, nikmat Islam. Itu anugerah terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat apa? Iman dan Islam. Kemudian ada lagi nikmat yang mungkin beberapa kita, golongan kita manusia itu lalai terhadap nikmatnya itu. Siapa yang tahu kira-kira nikmat apa itu? Ayo. Kira-kira kita itu lalai atau lupa bahwasanya itu adalah nikmat. Seringkali manusia melalaikan. Kira-kira nikmat apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Nikmat kesehatan, betul. Asifa. Dan nikmat lagi apa? Keimanan sudah. Nikmat iman dan Islam tadi yang pertama, yang terbesar bagi kita. Setelah nikmat kesehatan adalah nikmat kesempatan atau waktu luang. Dua nikmat ini yang kebanyakan di antara kita itu lalai atau lupa, tidak mensyukuri nikmat ini. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani makbunun fihi makasirum minan nas as-sihhatu wal faraq. Kurang lebih artinya seperti ini. Ada dua nikmat yang rata-rata manusia, yang kebanyakan manusia di antara kita itu lupa, lalai akan dua nikmat itu, yaitu as-sihat, sihat itu kenikmatan sehat, wal faraq, dan waktu luang. Jadi kalian harus sekarang ini, detik ini harus merasa, ya Allah, terima kasih, Engkau telah memberikan nikmat kesehatan bagiku, bagi keluargaku, dan bagi orang-orang tersayangku. Engkau berikan nikmat sehat. Kemudian lagi bersyukur kepada Allah untuk apa? Nikmat waktu luang, kesempatan, yaitu kesempatan untuk belajar dengan baik di sekolah, belajar bertemu dengan guru di sekolah. Itu nikmat yang sangat baik pula. Karena apa? Tidak semua orang-orang atau usia di antara kita itu mampu menerima, mampu mendapatkan pendidikan yang baik bagi kita seperti kita ini. Dan kita sekali ini diberikan nikmat oleh Allah kesempatan duduk di kelas, belajar, mendengarkan baik. Ya, itu bagus, kenikmatan yang bagus bagi kita. Jadi setiap hari, setiap saat kita bangun dari tidur, hendaklah kita itu yang pertama kali ucap adalah doa. Apa? Nyawa kami ini kembali ke ruh kami. Seperti itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan aktivitas bangun, wudhu, sholat subuh, persiapan sekolah, dan aktivitas di sekolah. Seperti itu ya. Jadi setiap hari jangan lupa kita ucapkan rasa syukur. Yang pertama kali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk di pertemuan kali ini kita baru mengawali bab 8, yang mana kita semester ke depan ini semester 2 ini kita akan belajar kurang lebih ada 8 bab yang akan kita pelajari. Ya, 8 bab yang kita akan pelajari bersama. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar memahami. Ya, nanti kita bergantian juga akan presentasi atau belajar untuk mempresentasikan materi. Jadi gantian, biar Pak Fauzi saja, enggak Pak Fauzi saja yang ngomong, belajar ngomong juga. Bagaimana diskusi yang baik seperti itu. Tapi untuk di awal materi kali ini enggak apa-apa, Pak Fauzi untuk memberikan materinya, Pak Fauzi saja. Bisa dilihat halaman 127. Kita akan belajar di bab 8 ini tentang materinya secara umum itu Al-Quran hadis. Ya, Al-Quran hadis. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis. Yang nantinya itu kita pelajari, kita simak bersama apa kandungan dari ayat Al-Quran itu tadi dan hadis terkait
maksudnya terkait dengan pembahasan kandungan dari ayat Al-Quran tadi itu, yaitu temanya atau judulnya adalah balasan bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semester yang lalu sudah Pak Fauzi jelaskan bagaimana pengertian iman, bagaimana sikap orang beriman. Nah, iman itu apa? Sudah pernah saya sampaikan. Dan sekarang ini kita akan membahas tentang balasan orang yang tidak beriman itu kira-kira mendapatkan balasan seperti apa? Ya, gambarannya seperti itu. Intinya di bab ini kita akan mempelajari dengan tujuannya agar kita satu bisa membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu Quran surat Al-Fajr. Nanti kita baca bersama-sama. Kemudian yang kedua, kita itu memiliki semangat untuk membaca Al-Quran, ya. Yang ketiga, kita memahami isi dari Al-Quran yang kita baca itu tadi, ya, termasuk adalah kandungan di dalam ayat itu tadi. Kemudian melafalkan dan menunjukkan hafalan, ya. Jadi mungkin di kemudian hari saya tes hafalannya, atau saya suruh satu-satu kalian untuk menghafalkan surat yang kita baca bersama-sama itu tadi, ya. Quran surat Al-Fajr. Baik, sebelum memulai pelajaran, ya seperti biasa kita tadarus bersama-sama dengan tartil, dengan fasih. Kita akan mengawali, ya, Pak Fauzi pandu, ya, jadi di halaman 128. Ya, kita baca tadarus dulu, kemudian kita lanjutkan untuk membaca ayat secara mufradatnya. Baik, coba kita baca bersama-sama. Di halaman 128 itu ada teks, ada lafadznya surat Al-Fajr. Baik, kita bersama-sama membaca. Diawali dengan ta'awud, kemudian basmalah. Wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr was-syaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu syahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita sudah tadarus. Anak-anak, siapa di sini yang sudah hafal surat Al-Fajr? Angkat tangan. Ya, jujur, yang sudah hafal siapa? Oke. Baru sebagian yang hafal ini. Oke, coba saya tes. Tutup bukunya. Tes berapa ayat aja, sambung ayat surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saf'i wal-wajh wal-laili idza yas. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Lanjut. Wa samudal ladina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladina taghaw fil bilad fa aksaru fihal fasad Fa'aksaru fihal fasad. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi anan kalla bal tuhrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin fatakuluna turasa aklan lamma wa tuhibuna al-mala hubban jamma Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Lupa. Allah. Dukatil ardu dakang daka wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Lanjutnya sofan sofa. Lanjutkan sampai selesai.
Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ayo, Zaira. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Sebagian kelas kita sudah hafal surat Al-Fajr ya. Jadi PR bagi yang belum hafal atau belum lancar bacaan surat Al-Fajr ya. Jadi minggu depan Pak Fauzi tes hafalannya satu-satu. Tadi hanya tes sambung ayat saja ya. Jadi saya wajibkan untuk kelas 7B ini sebelum membahas bareng kandungan isi Quran surah Al-Fajr harus hafal terlebih dahulu. Oke, sepakat ya? Sepakat.